Halo semua, saya Reini atau nama channel baru saya sekarang ada Reini. Ya, tulisannya beda tapi cara bacanya sama ya. Setelah lama saya keluar dari IDIT karena ada satu permasalahan pribadi, saya tertarik untuk meneruskan program Creepypasta yang udah lama ini sepertinya hiatus ya, atau berhenti berhenti untuk waktu lama. Jadi saya apply lagi. Jujur saya grogi banget ini saya ngomongnya karena saya biasanya baca ditemani dan sekarang saya sendirian, jadi ya pasti kelihatan sih ya. Kali ini saya mau membahas tema yang berasal dari negara metropolitan terbesar di dunia yang memiliki panggilan negeri Sakura atau negeri matahari terbit. Dan mungkin banyak dari kalian kok yang suka dengan budayanya, makanan, atau fashion lain-lainnya. Apa itu? Yap, Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang kental dengan teknologi yang terus berkembang dan kehidupan yang bisa terbilang maju, modern, ya itulah. Tapi Jepang juga terkenal dengan hal-hal tradisional dan berbau mistis di balik dari kemajuan teknologinya itu sendiri. Ya, mungkin kalian udah mengetahui mengenai Hitori Kakurenbo yang pernah dibahas di seri Creepypasta sebelumnya, atau hantu-hantu Jepang yang terkenal seperti Yuki Onna, Teke Teke, Sadako, ya Sadako atau apalah, saya nggak saya rada-rada lupa itu Hanako ya, Hanako. Dan kali ini saya bukan mau bahas soal roh atau ritual atau tempat-tempat berhantu atau apa, tapi mengenai bonekanya. Ya, boneka memang udah termasuk dari bagian kebudayaan manusia ya, yang mungkin udah mendarah daging dari zaman dari Nabi Adam, atau mungkin nanti sampai zaman mobil terbang juga saya yakin pasti masih ada kok boneka, walaupun entah mungkin udah nggak dimainin lagi, udah jadi masuk museum ya. Saking anak-anak udah mulai sering main HP doang kerjanya. Jadi boneka udah tentu nggak asing ya dengan hal-hal mistis, misterius. Dan kali ini saya mau ngebahas 3 boneka yang penuh misteri. Ini dia. Yang pertama akan saya bahas kali ini ada Ichimatsu Ningyo atau Ichimatsu Doll. Ichimatsu Ningyo adalah boneka tradisional Jepang yang berbentuk anak kecil, bisa laki-laki ataupun perempuan. Boneka ini memiliki mata yang berkilau karena terbuat dari kaca. Kulit dan wajahnya dicat menyerupai warna kulit manusia. Boneka ini sangat mencerminkan budaya tradisional Jepang. Kalau dilihat dari pakaian tradisional yang biasanya dikenakan, model rambutnya dan wajah khas anak-anak Jepang dengan mata sipit, hidung kecil, mulut mungil, dan segala macamnya lah. Biasanya fungsi boneka ini buat hiasan, tapi untuk sekarang biasanya juga dijadikan sebagai mainan. Dulu juga sih. Dan boneka ini juga termasuk hadiah yang cukup mewah dan istimewa di zaman dulu. Dulu boneka ini sempat dijadikan duta persahabatan. Boneka ini dikirim ke barat dan dihadiahkan kepada pendatang yang merupakan orang-orang penting kala itu. Terus yang aneh dari boneka Ichimatsu Doll itu apa, atau Ichimatsu Ningyo? Sekilas memang nggak tampak normal aja ya, atau mungkin malah kesannya tuh bener-bener kayak kita ngelihat anak kecil. Dan banyak yang bilang juga kalau boneka ini tuh boneka yang lucu atau kawaii atau cute, atau mungkin kalian bisa menerjemahkan kata lucu ke bahasa Sanskerta atau bahasa lain lah ya. Tapi untuk saat yang sama, terutama buat orang yang bukan orang Jepang ya, karena esensi kita kalau ngeliat anak kecil dan anak kecil Indonesia contohnya dengan anak kecil Jepang pasti beda dong perasaan yang dilihat pasti. Dan boneka ini malah kelihatannya malah lebih keserem. Ditambah boneka jenis ini memang sering muncul di anime, manga, atau film horor, dan biasanya perannya sebagai boneka kutukan yang punya kekuatan magis. Ya, perannya biasanya negatif ya. Ya, kalau dibilang serem sih juga wajar ya, karena saya juga sebenarnya pas ngeliat pertama kali fotonya tuh agak-agak gimana gitu. Mata yang bersinar kayak hidup, kayak orang hidup pada umumnya, dan dia tuh matanya lurus tajam, jadi kayak ngelihat kita tuh kayak mau hipnotis gitu kesannya, atau kayak mau ngancem. Dan kesan kunonya itu loh yang bikin unsur mistiknya kerasa gimana gitu, kerasa serem lah intinya. Dan kalian pasti pernah dengar sebelumnya mengenai boneka Okiko yang sempat terkenal.
yang rambutnya terus memanjang. Kalian pasti tahu lah, mungkin kalian pernah dengar ini di internet atau mungkin di on the spot saya pernah lihat itu dibahas ya. Dan boneka Okiku itu ada boneka jenis Ichimatsu, berbentuk figur anak kecil perempuan Jepang dengan rambut hitam lurus dan memakai kimono, persis seperti ciri-ciri yang saya sebut sebelumnya ya. Saya nggak pernah lihat soalnya boneka Ichimatsu yang dipakein baju punk dengan hot pants atau tank top. jujur. Sekarang saya akan bahas mengenai boneka Okiku. Boneka Okiku telah ada di kuil Manneji di kota Iwamizawa, prefektur Hokkaido sejak tahun 1938. Udah agak lama ya. Boneka ini dulu dibeli pertama kali pada tahun 1918 oleh Eikichi Suzuki di Sapporo dan dihadiahkan untuk adiknya yang baru berumur 2 tahun bernama Okiku Suzuki. Si Okiku ini sangat menyayangi boneka itu dan memainkannya setiap hari. Jadi mungkin nama boneka Okiku ini diambil dari nama pemilik sebelumnya, yaitu Okiku juga, Okiku Suzuki. Okiku meninggal tak lama setelah itu, setelah diberikan boneka itu karena demam. Oke, kita nggak akan ngebahas mungkin dia dikutuk boneka itu atau gimana ya, mungkin memang karena sakit aja. Boneka Okiku ingin dimasukkan ke peti mati awalnya bersama dengan si Okiku itu sendiri, Okiku yang manusia maksud saya. Namun nggak jadi karena katanya sih lupa, tapi nggak tahu lah, mungkin juga nggak penting juga sih kita mikirnya, bisa jadi kan. Akhirnya boneka ini ditempatkan di altar tanggal rumah dan keluarga biasanya berdoa setiap hari untuk memperingati Okiku yang telah meninggal. Tapi lama-kelamaan mereka melihat rambut boneka itu kayak mulai tumbuh dan memanjang, dan ternyata emang benar tumbuh. Menurut cerita, roh anak itu katanya masuk dan berlindung di dalam boneka tersebut. Jadi mungkin kasarnya kalau kata mereka mungkin kalau buat orang Jepang kayak nggak mau ke alam bakal gitu, jadi terperangkap rohnya mungkin. Sampai akhirnya mungkin karena nggak tahan atau terlalu serem kan ngeliatnya juga, tahun 1938 boneka Okiku akhirnya dititipkan di kuil Manneji di Hokkaido. Pendeta di kuil membenarkan kalau rambut boneka Okiku terus memanjang walaupun dipotong terus secara berkala. Padahal boneka tradisional Jepang normalnya ya selalu berambut pendek, nggak pernah ada rambut panjang. Saya juga nggak pernah lihat sih di foto-foto segala macam, nggak ada jenis boneka Ichimatsu atau model Okiku gitu yang dia rambutnya panjang. Dan ini panjang kan, dan udah dipotong pendek pun dia tetap panjang, akan manjang lagi maksudnya. Seorang peneliti Jepang mengungkapkan kalau hasil dari uji forensik, rambut yang ditumbuhkan boneka Okiku sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun umumnya, katanya gitu. Jadi mungkin ini dengan kesan horor dan kuno yang aneh yang sudah ditampilkan dari boneka Okiku boneka Ichimatsu biasa, dan ditambah dari cerita boneka Okiku ini, tentu ya gimana nggak makin merinding. Oke, kira-kira itu aja mengenai boneka Ichimatsu. Aduh, salah mau jadi Okiku. Oke, kita bakal langsung ke topik selanjutnya. Untuk tema kedua adalah Teru Bozu. Teru Bozu adalah boneka penangkal hujan. Boneka ini gampang dibuat, bisa dibuat dari kertas tisu atau kain berwarna putih. Biasanya cara pembuatannya yaitu kalian harus menyiapkan sebuah bola pingpong atau mungkin kertas yang udah diuntel-untel berbentuk bola, atau kalian juga bisa pakai tisu atau kapas, pokoknya harus berbentuk bola ya. Terus kalian bungkus pakai kain atau kertas tisu itu, dan kemudian diikat di dekat sampai seolah-olah itu membentuk leher. Jadi bagian bolanya itu adalah kepalanya. Biasanya boneka ini digantung di dekat jendela. Jika ingin meminta cuaca esok hari cerah, kalian harus menggambar wajahnya dengan wajah tersenyum dan menggantungkan dengan posisi kepalanya berada di atas. Tapi jika kalian ingin hujan, katanya kalian harus menggambarkan wajahnya dengan wajah sedih dan menggantung dengan posisi kepalanya di bawah. Itu perbedaannya. Dan biasanya ini kalau nggak digantung di jendela rumah, kalian bisa gantung di atap biasa, atau dulu katanya orang-orang menggantungnya di atas pohon. Biasanya selagi memasang boneka itu, mereka menyanyikan lagu Teru Bozu.
Untuk lagunya ini juga artinya nggak terlalu enak didengar ya sebenarnya. Tapi akan saya coba nyanyiin, dan saya juga udah agak-agak lupa lagunya gimana. Tapi semoga benar ya. Oke, maaf suara saya jelek. Teru teru maju, teru maju. Ashita tenki ni shite okure. Itsuka no yume no sora no yo ni hareta kin no suzu ageyo. Teru teru baju, teru baju. Ashita tenki ni shite okure. Watashi no negai wo kita nara amai osake wo tanto nomashou. Teru teru baju, teru baju. Ashita tenki ni shite okure. Sorete mo kumo te naite tara. Sonata no gubi wo chanbo kiruzo. Ya, kira-kira seperti itulah lagunya ya. Dan sekarang kalian bisa simpulkan sendiri seperti menurut kalian lagu itu seperti apa. Saya bakal ngejelasin mengenai lagu ini. Lagu Teru Teru Bozu ini ditulis oleh Kyoson Asahara dan disusun oleh Shinpei Nakayama. Dirilis pada tahun 1921. Nggak seperti lagu anak-anak kebanyakan, lagu ini dikabarkan memiliki sejarah yang amat suram, bisa dibilang, dan dari sejarah suram itu makanya liriknya jadi kayak gitu katanya ya. Jadi untuk ini berasal dari cerita rakyat, yaitu seorang biksu yang berjanji kepada para petani untuk menghentikan hujan dan membawa cuaca cerah selama periode berkepanjangan. Karena hujan yang terus turun di desa tersebut merusak tanaman, dan akhirnya hasil panen mereka rusak dan mereka rugi gitu kan. Jadi dan akhirnya itu disetujui oleh raja, tapi dengan syarat jika sampai besok hujan tidak berhenti, maka dia akan dipenggal alias dihukum mati. Dan akhirnya apa? Dia gagal. Sebenarnya itu bukan hal yang bisa diketawain, itu kan tragis banget ya. Banyak sebenarnya sih ya sejarawan rakyat Jepang yang nyelidikin asal-usul sebenarnya dari lagu ini. Jadi bisa dibilang banyak banget versinya. Saya cuma dapat versi yang ini, tapi versinya sebenarnya banyak katanya. Tapi yang katanya yang paling dipercaya ya cerita yang ini, makanya mungkin liriknya jadi kayak begitu. Tapi untuk asal usul Teru Teru Bozu ini nggak terlalu, asal usul namanya ya maksudnya nggak terlalu jelek juga, maksudnya malah lebih ke arah konyol gitu. Karena arti bozu di sini, ada yang bilang bozu itu artinya rahib Buddha atau pendeta bisa dibilang. Tapi sebenarnya arti bozu ini lebih ke merujuk ke kepala biksu. Kepala biksu tahuan botak kayak kepala boneka gitu. Nah maksudnya ke situ. Dan untuk teru-teru itu cuman tulisan buat efek cahaya matahari yang mantul ke kepala botak. Lu ngerti kan? Jadi bunyinya teru-teru. Enggak. Oke, saya kurang ngerti juga ya ini. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Sekarang saya mau bahas apa lagi ya untuk ini? Udah nggak ada sebenarnya, ini singkat. Jadi ya itu aja ya. Oke, sekarang kita langsung ke topik selanjutnya. Dan yang akan saya bahas selanjutnya adalah Waraningyo. Waraningyo adalah boneka yang digunakan untuk mengutuk seseorang. Mungkin kalau untuk baratnya bisa dibilang kayak boneka voodoo, dan kalau di Indonesia mungkin dibilangnya boneka santet ya. Mungkin kalian pernah nonton anime Jigoku Shoujo atau Hellgirl, jadi pasti udah familiar banget sama boneka ini.
Waraningyo terbuat dari jerami dan benang rami, diikat dengan benang putih dan dibentuk menyerupai manusia, lengkap dengan kepala, 2 tangan, 2 kaki, cuman bedanya nggak ada mukanya gitu aja. Dan terbuat dari jerami, bedanya. Boneka Waraningyo dibuat sedemikian rupa menyerupai bentuk orang yang ingin dicelakai, sebuah boneka yang dibuat untuk membunuh atau melukai seseorang. Dan biasanya boneka ini ada ritualnya, biar untuk bisa dibilang ritual santetnya ya, tapi tolong jangan diikutin setelah saya jelasin. Saya bakal jelasin ritualnya kayak apa. Ritual pengutukan yang membuat boneka Waraningyo disebut dengan Ushi no Kokumairi. Ritual ini dilakukan selama 3-7 hari di kuil tertentu di Jepang dan di waktu tertentu. Saya nggak tahu waktunya. Memang banyak persyaratan khusus yang dipenuhi jika ingin melakukan ritual ini. Pertama, kita harus mempersiapkan alat-alat mainnya selain boneka Waraningyo. Nggak cuma Waraningyo doang yang kita butuhkan, yaitu gelas manik-manik hitam. Saya nggak tahu gelas, mungkin gelas isi manik-manik atau gelas dari manik-manik, nggak tahu, nggak ngerti. Palu, tali tambang kecil, paku panjang atau gosun kugi kalau di Jepang bilangnya, sebatang kayu tajam, dan lain-lain. Masih banyak lah, saya nggak akan nyebutin semuanya. Orang yang melakukan ritual ini diwajibkan memakai baju putih mirip yukata dan memakai sarung tangan putih, serta mengecat wajahnya menjadi putih, jadi serba putih. Di bagian kepala, mereka menggunakan ikat kepala khusus dan yang dipasangi 2-3 lilin yang menyala. Dia juga harus memakai bakiak atau geta yang khusus. Di bagian dada dipasang semacam cermin bundar dan sebuah pedang dipasang di pinggul untuk berjaga-jaga. Entah berjaga-jaga dari apa, mungkin misalnya ada wah ketahuan orang terus ditebas gitu. Nggak tahu saya nggak ngerti. Orang yang melakukan ritual ini juga diharuskan untuk menggigit sebuah sisir kayu atau kushi kalau di Jepang bilangnya. Ritual ini dilakukan secara sembunyi. Bahkan di Jepang sendiri sebenarnya ritual ini termasuk ilegal dan bisa dipenjarakan jika ketahuan ada orang yang melakukannya. Selama ritual berlangsung, tidak diperbolehkan berbicara sama sekali. Jika bertemu orang lain sama ritual, maka orang yang bersalah tersebut mungkin akan tertangkap kutukan atau malah jadi mati. Jadi kena imbas gitu bahasanya ya. Jadi udah jelas kalau ritual ini berbahaya banget. Selain itu, menurut legenda, ada resiko bahwa orang yang melakukan ritual ini akan berubah menjadi oni atau setan. Oke, langkah-langkah melakukan Ushi no Kokumairi. Ritual dimulai dengan menatap boneka sambil membayangkan kutukan macam apa yang diberikan. Mungkin misalnya kalian mau kutukannya tuh jadi orang itu jadi yang cewek tapi jadi brewokan kumisan, nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Atau kalian mau bikin mereka muntah paku atau gimana, bukan terserah, pokoknya gitulah. Saya juga bingung jadinya ngomongnya. Waraningyo ditancapkan di pohon keramat dekat kuil atau di gerbang kuil. Biasanya kalau di kuil Shinto ada satu pohon yang dikeramatkan banget gitu. Dan di situ kalian harus melakukannya. Atau di gerbang kuil seperti yang tadi gue bilang. Paku ditancapkan dengan palu melalui jantung boneka tersebut, jadi di tengah dada mungkin ya, walaupun sebenarnya jantung tuh letaknya di kiri. Boneka ini dipaku dengan paku logam atau gosun kugi yang tadi saya bilang, yang panjangnya tidak kurang dari 13 cm. Ritual terus diulangi sampai 7 hari hingga orang yang dikutuk celaka atau meninggal. Jika Waraningyo disisipkan foto, rambut, potongan kulit, atau beberapa tetes darah dari orang yang dikutuk, katanya ritual ini akan lebih manjur. Saat ditancapkan ke pohon, Waraningyo sebaiknya memandang ke arah timur laut, karena arah itu dipercaya sebagai arah datangnya setan. Saat memaku Waraningyo, harusnya dilakukan sambil berdoa kepada Kami-sama atau Tuhan. Jika berhasil, maka target akan mati dengan sadis, katanya. Untuk keberhasilan ritual ini juga saya nggak tahu ya, jujur. Tapi tolong jangan dicoba. Kalau kalian coba, awas aja, gue hapus videonya. Ritual kutukan ini dilakukan pada jam tertentu di malam hari. Kalau di situs yang saya baca ini, pada jam ketika arwah orang mati dan dewa-dewa bangkit, dan waktu ketika pepohonan dan tumbuhan tertidur. Itu ada waktu di antara waktu kerbau dan waktu macan, atau waktu ushi dan waktu torak.
sekitar pukul 1 sampai pukul 3 di dini hari. Beberapa orang mengatakan upacara ini dilakukan paling bagus pada saat pukul 1 atau pukul 2 malam atau dini hari. Ritual ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, bahkan hanya bisa dilakukan di kuil tertentu kadang-kadang. Yang terkenal biasanya untuk melaksanakan ritual ini adalah di kuil Kifune atau Kibune bilangnya. Yang kuil ini letaknya di Kyoto, di bawah gunung Kifune. Di tempat itu masih dikelilingi hutan. Sedikit masuk ke dalam hutan, banyak ditemui pohon-pohon dengan lubang di batangnya karena bekas paku. Bahkan katanya masih ada bekas paku yang baru. Artinya ritual ini belum punah. Walau terdengar menyeramkan, tapi ritual ini tidak untuk mengutuk saja. Jika kita mengikatkan tali pendek di Waraningyo, biasanya target akan jatuh cinta pada kita secara instan. Lalu jika boneka diikat pada pohon dan dipaku tepat di dada, juga dianggap sebagai ritual mengusir penyakit atau mencegah oni, katanya. Selain itu, Waraningyo juga ada dijadikan jimat keberuntungan. Ritual mengerikan, nggak bisa dibilang mengerikan ya, karena ada efek positifnya, ada efek negatif, tergantung kita maunya gimana dan cara kita menggunakannya gimana. Ini udah muncul sejak tahun 1800-an dulu banget. Katanya ada seorang wanita muda yang cantik, namun suaminya berselingkuh. Dia lalu melaksanakan ritual ini selama 7 hari untuk mengutuk suaminya di kuil Kifune, Kyoto. Suaminya lalu mati dengan menderita. Namun pada akhir cerita, di hari ke-7, wanita tersebut berubah menjadi setan dan termakan kutukannya sendiri. Konon kabarnya, di zaman modern ini sudah tersedia perlengkapan Ushino Kokumairi yang bisa dibeli lengkap seperti peralatan rumah tangga sehari-hari, dan gosipnya cukup laku dibeli oleh orang-orang yang membalas dendam, mungkin yang di PHP-in, yang di friendzonein atau diapain. Saya nggak akan ngasih linknya karena pertama saya nggak nemu dan kedua saya nggak mau ngasih tahu. Oke. Ya, sekian ini saja dari semua topik yang ingin saya bahas. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung, karena video ini dibuat tidak untuk menyinggung pihak manapun. Jika berkenan, kalian bisa mengirimkan kritik dan saran kalian ke channel saya atau ke channel DT agar kami bisa menjadi semakin baik. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari kami, dan jangan lupa klik like jika kalian menyukainya. Kami menunggu rekomendasi topik dari kalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum.